Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promonte Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Donghua Dragon Prince Yuan atau Yuan Zun episode 5 yang akan tayang minggu depan ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Setelah kemenangannya melawan Lin Feng, Zhou Yuan hanya tersenyum ketika mendengar sorak-sorai bergema di bawah panggung. Dia menanggupkan tangan bersama ke arah penonton sebelum meninggalkan panggung dan berjalan menuju Su Yuwei. Setelah melihat bahwa Yuwei telah tanpa berkedip menatapnya selama ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Oh, apakah kamu terpesona denganku?" Wajah Su Yuwei berubah sedikit merah dan berkata lembut, "Keterampilan persembunyianmu adalah tingkat atas. Ternyata bahkan Lin Feng bukan lawanmu. Sepertinya posisi nomor 1 di antara siswa baru itu milik Yang Mulia." Zhou Yuan memberikan senyum acuh tak acuh sebagai tanggapan. Dia tidak memiliki minat besar untuk menjadi nomor 1 di antara kelompok siswa baru. Alasan untuk bertarung kali ini sepenuhnya demi memasuki Akademi A dan membantu kepala sekolah Chu menstabilkan posisinya. Di lapangan, ujian berlanjut. Namun setelah pertempuran sengit Zhou Yuan dan Lin Feng, pertarungan lainnya tampak agak kurang bersemangat. Ujian akhirnya berakhir setelah satu pertempuran besar terakhir. Sementara itu, Ketua Chu Tianyang menyaksikan ujian mencapai akhirnya dan mengangguk puas. Zhou Yuan dan Su Yuwei keduanya berhasil mencapai 10 besar, sebuah fakta yang membuatnya sangat bahagia. Mampu membuka 2 meridian dalam 1 bulan pelatihan dan kekuatan pertempuran yang bahkan melampaui 4 meridian Lin Feng. Bakat seperti itu bahkan mungkin lebih besar dari Su Yuwei. Chu Tianyang menatap banyak anak laki-laki dan perempuan di lapangan saat suara yang kuat menggema di telinga semua orang. Sekarang, setelah ujian murid baru selesai, selanjutnya adalah alokasi akademi. Kalian dapat memilih akademi kalian selama kalian memenuhi persyaratan. Pandangannya pertama melihat ke arah 10 siswa baru. 10 besar bisa masuk Akademi A. Apakah ada di antara kalian yang mau? Pada saat ini, Suong berjalan ke sisi Chu Tianyang dengan senyum yang dangkal. Ia berkata, "Jika ada di antara kalian yang menginginkan, kalian dapat memasuki kelas B saya. Kalian juga harus tahu bahwa Akademi B saya menjadi peringkat pertama di Akademi Zhou besar selama 2 tahun terakhir ini." Kemarahan naik di mata Chu Tianyang, tapi apa yang dikatakan Suong benar dan dia hanya bisa mendengus. Setelah kata-kata Suong, beberapa suara segera terdengar bersamaan. Total 7 orang di antara 10 teratas mengindikasikan bahwa mereka ingin memasuki kelas B. Sudah jelas bahwa orang-orang ini telah dibeli oleh Qi Yue sebelumnya. Suong mengeluarkan 2 tawa hangat ketika dia melihat ekspresi jelek Chu Tianyang. "Baiklah, karena itu yang terjadi. Kalian semua akan menjadi bagian dari kelas B saya mulai sekarang. Aku masuk Akademi A." Saat itulah Zhou Yuan dengan tenang menyatakan, memotong tawa keras Su Hong. "Aku juga akan memasuki Akademi A," kata Su Yuwei tanpa ragu-ragu. Lalu orang terakhir ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memilih Akademi A. Setelah melihat bahwa 2 individu yang paling menonjol dari ujian pendatang baru ini telah memilih untuk memasuki kelas A, ekspresi senang Su Hong sedikit berkurang ketika dia menyikat lengan bajunya dengan dengusan dingin. Ekspresi Chu Tianyang agak mereda saat dia berbalik ke arah Zhou Yuan, Su Yuwei, dan orang ketiga. Ia berkata, "Karena begitu, kalian bertiga akan menjadi bagian dari Akademi A saya setelah hari ini." Ujian pendatang baru hari ini secara resmi sudah berakhir. Setelah hari ini, semua orang akan memasuki akademi masing-masing untuk berlatih. "Jangan kendor," suara berat kepala sekolah Chu meledak. Di lapangan, para murid segera merespon dengan hormat. Setelah semua masalah ini diselesaikan, kepala sekolah Chu melirik ke arah Zhou Yuan dan Su Yuwei, memberi mereka sedikit anggukan sebelum berbalik untuk pergi. Zhou Yuan memanggil Su Yuwei berencana untuk pergi, tetapi tiba-tiba dia mengangkat kepalanya seolah merasakan sesuatu. Pada platform tinggi di dekatnya, Yuwei tanpa ekspresi melirik Yuan. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menakutkan sebelum dia berbalik dan pergi. Zhou Yuan mengawasinya pergi dengan mata yang sama-sama dingin, sementara 5 jari rampingnya melengkung dan terbuka. Dia tahu bahwa perang dengan Qi Yue belum berakhir hanya karena ujian murid baru telah berakhir. Sebaliknya, persaingan di antara mereka akan jadi lebih sengit setelah dia memasuki Akademi A. Scene beralih di istana kerajaan. "Hebat, hebat, Yuan benar-benar naga dari klan Zhou kami," teriak orang-orang. Di meja makan, di wajah Zhou King yang biasanya kaku digantikan oleh kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Dia berseri-seri saat melihat ke arah Zhou Yuan dan tertawa kecil. "Kamu mungkin tidak tahu, tetapi Chu Tianyang secara khusus
sangat banyak memujimu. Di samping, Qin Yu praktis bercahaya saat dia melihat Zhou Yuan. Matanya juga dipenuhi dengan sukacita. Zhou Yuan memakan makanannya dan hanya tersenyum menanggapi pujian Zhou King dan Qin Yu sambil berkata, "Ini hanya ujian murid baru. Yang penting adalah ujian peringkat kelas pada akhir tahun." Zhou King mengangguk setelah mendengar ini dan dengan gembira berkata, "Tidak sombong saat menang. Bagus. Tahun-tahun penderitaanmu memang tidak sia-sia. Ujian peringkat kelas akhir tahun memang sangat penting." Zhou King perlahan melanjutkan, "Raja Qi telah mengamati Akademi Zhou besar dan diam-diam telah merencanakan untuk waktu yang lama. Jika mereka mengambil tempat nomor 1 dalam ujian peringkat kelas akhir tahun lagi, saya khawatir mereka akan sangat menyulitkan." Cahaya dingin melintas di mata Zhou King. Jelas bahwa dia sangat membenci Raja Qi. Qin Yu dengan lembut menatap Zhou Yuan dan berkata dengan agak ragu-ragu, "Tapi itu Qi Yue telah membuka 6 saluran meridian dan kemungkinan akan menjadi lebih kuat pada akhir tahun. Titik awal Yuan jauh lebih lambat daripada miliknya." Bertentangan dengan harapan, ekspresi Zhou Yuan tetap tidak terganggu. Dia tersenyum pada Qin Yu dan berkata, "Jangan khawatir ibu dan ayah. Aku tidak akan membiarkan mereka seenaknya sendiri." Zhou Yuan merasakan suasana hati Zhou King dan Qin Yu yang suram dan segera mengubah topik pembicaraan. "Sejujurnya, keberhasilanku dalam ujian sebagian besar berkat bimbingan kakak Yoyo." Di samping, ketika Yoyo yang makan dengan diam-diam dengan tuntun di pangkuannya mendengar kata-kata ini, tatapannya dengan ringan menyapu Zhou Yuan seolah-olah tidak senang bahwa dia telah mengalihkan perhatian padanya. Zhou King mengangguk setelah mendengar ini dan tersenyum. "Nona Yoyo memang baik hati. Ayo, aku akan bersulang untukmu." Saat dia mengatakan ini, tatapan tidak senang Qin Yu tiba. Di matanya, Yoyo masih seorang gadis muda dan tindakan Zhou King jelas itu buruk. Namun sebelum dia bisa berbicara, mata Yoyo yang awalnya diam sedikit berseri ketika dia mengangkat cangkir angkurnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Zhou King tertegun. Dia melirik Qin Yu, melihat tatapannya yang tidak senang dan canggung tertawa sebelum dengan cepat menghabiskan anggur di gelasnya. Setelah itu, dia tidak lagi berani berbicara. Scene lalu beralih di tempat Raja Qi. Qi Yue berdiri di depannya, tangannya tergantung di sampingnya sementara wajahnya hormat. Qi Yue lalu melapor kepada ayahnya bahwa pangeran yang tidak berguna sekarang dapat mulai berkultivasi. Bahkan walaupun dia baru membuka 2 meridian, tapi mampu mengalahkan Lin Feng yang telah membuka 4 meridian. Ia lalu bertanya kepada ayahnya, "Apakah kita harus mengirim berita ini ke Kekaisaran Wu?" Raja Qi bergumam bahwa saat ini Kekaisaran Wu terlibat dalam perang dengan 2 kerajaan tetangga. Bagaimana mereka bisa meluangkan waktu untuk King Zhou? Zhou Yuan yang terjangkit racun naga seharusnya sulit untuk bangkit. Maka dari itu tindakan yang hanya harus mereka lakukan adalah Akademi B harus mengambil posisi 1 di akhir tahun. Menanggapi tatapan Raja Qi Yuan, Qi Yue mengangguk dengan percaya diri tanpa sedikit pun keraguan. Scene beralih di Akademi A. Saat ini Ketua Chu memperkenalkan ketiga murid yang baru masuk kepada semuanya. Hal itu segera disambut oleh pemimpin fraksi Akademi A, yaitu Yang Zai, dan juga seorang gadis yang bernama Song Qiu. Menurut Song Qiu, para murid mungkin lebih bersemangat tentang kecantikan So Yue. Hal itu membuat So Yue jelas sedikit malu. Dan kini Ketua Chu pun tiba-tiba mengatakan kalau mulai saat ini latihan akan jauh lebih sulit. Karena jika mereka tidak bekerja lebih keras, maka mereka tidak segera bisa mencapai meridian ke-6 yang harus dicapai untuk bersaing dengan Akademi B. Zhou Yuan pun lalu mengatakan bahwa air terjun spiritual akan terbuka hari ini. Dia dapat info dari ayahnya bahwa tempat itu sangat bagus untuk berkultivasi di akademi. Scene beralih di air terjun. Air terjun Batu Gyo akan terbuka selama 16 jam. Akademi A akan mendapat 6 jam, Akademi B mendapat 4 jam, dan yang lainnya masing-masing mendapatkan 2 jam. Hanya 6 jam. Yuan segera membentuk pola di punggungnya untuk membantunya menyerap Qi Giok. Terlihat Yue juga sudah selesai menggambar polanya. Yuan yang melihatnya membuat Yue jadi sedikit malu. Ketua Chu segera menginstruksikan kepada para murid agar segera memulainya. Semua murid berlatih di air terjun dan setiap 15 menit sekali seseorang akan keluar karena tidak bisa mengatasinya. Mereka semua hanyut di dalam air, merasa sangat lelah. Meskipun begitu air terjun bisa membantu menerobos ke meridian berikutnya. Dan sekarang saatnya ketika murid baru untuk mencobanya. Yuan dan Yue pun segera menyambutnya dengan semangat. Bagian kulit Zhou Yuan langsung mengencang ketika dia memasuki air terjun, tetapi dia berpegangan pada batu itu. Pada saat itu juga, Zhou Yuan merasakan gelombang energi yang sangat besar mengalir ke arahnya.
Yuan merasakan sakit yang luar biasa, tapi ia tetap bertahan dan tetap fokus. Ia pun lalu mempunyai ide kalau dia akan mengaktifkan kekuatan rohnya dan menyerap aliran Ki Ungu. Dan benar saja, saat kekuatan roh Yuan telah diaktifkan, tiba-tiba saja Yuan merasakan Ki di tubuhnya meningkat 10 kali lipat setelah Ki Giok menyatu ke dalam tubuhnya. Yuan bisa merasakan meridian keduanya akan segera dilewati. Hal ini membuat Yuan terlalu bersemangat dan itu membuat ia pun jatuh dari air terjun. Tapi walaupun begitu, ia pun segera bangkit. Karena dengan pengetahuan ini, Yuan yakin dalam beberapa hari lagi ia akan mampu membuka meridiannya yang ketiga. Sementara itu di sisi lain, Yue pun kini juga jatuh dari air terjun. Cukup mengejutkan karena Yue mampu bertahan cukup lama di air terjun. Hal ini membuat para murid senior pun cukup kagum dengan kemampuan Yuan dan Yue yang mampu bertahan lebih lama daripada umumnya para murid senior. Dan tiba-tiba saja kini sekelompok orang pun datang ke tempat itu. Itu adalah komplotan Su Hong. Jelas kedatangan mereka cukup mengejutkan Ketua Chu. Kedatangan mereka jelas adalah untuk mengganggu Akademi A. Liu Shi pun meremehkan para murid Akademi A karena pada saat pertama kali dia mencobanya, bahkan ia mampu bertahan selama 30 menit. Tapi Yuan pun balik mengejeknya, karena jika dia tadi lebih fokus, maka 30 menit adalah bukan sesuatu yang mengagumkan. Perkataan itu cukup membuat Liu Shi kesal. Segera ia pun menantang Yuan, apakah Yuan mampu bertahan di bawah air terjun itu selama 30 menit. Jelas Yuan dengan santainya menerima tantangan itu. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.